奇书画，骑射蹴鞠，云文云武，学习无间。生活是一目两天，做中学，学中诀。沙子虽小，已杀一个世界；粒子虽小，希望却是无限。两人发挥，双手抚慰，大爱闪过满人间。Saya dan Pepohonan. Setiap hari melihat kalian di sini, bukankah sebaiknya meluangkan sedikit waktu untuk melakukan hal yang bermakna? Begitukah? Istirahat dan bersantai, semua itu buang-buang waktu saja. Apanya yang buang-buang waktu? Kamu tidak pernah dengar, istirahat itu agar dapat berjalan lebih jauh. Benar, istirahat itu agar dapat berjalan lebih jauh. Bersantai itu untuk berpikir dengan tenang. Bagaimana langkah selanjutnya? Kita sungguh pandai bicara. Benar. Kebetulan kalian di sini. Mochie, ternyata kamu. Tadi saya bertemu Tuan Lu. Dia sedang membersihkan daun kering dan merawat pohon. Beliau melakukannya seorang diri. Saya ingin membantunya. Mau tidak kita bantu sama-sama? Kenapa belakangan ini kamu sering bersama Tuan Lu? Karena sekarang saya sedang belajar mengenai pepohonan dari Tuan Lu. Pepohonan membosankan. Banyak hal yang menarik. Kalau kamu ke sana juga akan tahu. Ayo kita pergi sama-sama. Xiao Lice, Xiao Long. Mereka kabur. Tidak apa-apa. Kalau begitu kita berdua saja. Apa saya harus ikut? Hari ini saya sibuk sekali. Permisi, kakek mau menyapu. Kek, pohon yang begitu tinggi dan besar ini mestinya sudah ada sebelum saya lahir ya? Iya. Suatu hari kalau saya meninggal, pohon ini masih ada. Selain bertambah tinggi, tidak ada yang berubah. Benar begitu? Kira-kira begitu. Kalau begitu, mengapa kita harus merawatnya? Dia tidak akan berubah. Pohon tetap pohon. Tidak boleh bicara begitu. Contohnya seperti kakek. Meski biasanya kakek kelihatan kuat, seperti raksasa yang selamanya tidak akan tumbang. Tapi kakek juga punya sisi lemahnya. Tentu saja juga butuh perlindungan. Sini, kakek jelaskan apa yang dimaksud dengan seorang anak ingin berbakti tapi sudah tidak sempat. Kakek, saya ada urusan. Xiao Lice? Anak ini... Tuan Lu. Ada apa sih, Olice? Mochie bilang dia belakangan belajar menanam bunga dari Anda. Benarkah? Benar. Tapi sebenarnya kami habiskan lebih banyak waktu untuk memahami pepohonan. Dia tidak bilang soal ini. Apa yang perlu dipahami dari pepohonan? Bukankah sangat membosankan? Tidak, kamu salah paham. Saya salah paham. Justru kebalikannya. Pepohonan sebenarnya sangat menarik. Asalkan kamu mau belajar, kamu bisa menemukan sebuah dunia baru. Sungguh? Bagaimana? Saya pikir lebih baik tidak usah. Tuan Lu. Tadi saat berjalan, saya tidak sengaja menginjak bagian akar pohon ini. Oh, patah. Kenapa? Membusuk sampai habis. Terlalu banyak tanah. Sekarang sangat sulit dipastikan.
Tanda-tanda pembusukan ini kapan terjadinya? Mungkin terjadi saat masih tergabung dengan akar pohon, tapi saya tidak yakin. Gawat kalau seperti itu. Biasanya akar pohon yang sehat tidak akan tiba-tiba membusuk tanpa sebab. Tuan Lu, apakah ini penyakit akar coklat yang Anda bilang? Kalau seperti yang kamu bilang, maka repot sekali. Jamur dari penyakit ini bisa tumbuh karena menguraikan akar pohon. Jika terjangkit jamur ini, akarnya bisa membusuk. Tapi karena gejala penyakitnya ada di dalam tanah, maka tidak mudah ditemukan. Maka juga lebih sulit diobati. Pohon yang terkena penyakit ini kemungkinan besar akan mati. Karena harus menggali tanah dulu, temukan bagian yang terkena jamur dan dipotong, baru diberi obat. Lalu bakar bagian yang busuk. Selain itu, tanahnya harus diasapi. Dengan begitu jamurnya baru bisa musnah. Prosesnya rumit sekali. Kalau ada satu saja pohon yang sakit, kita membutuhkan usaha yang besar untuk menyembuhkannya. Separah itu. Jika tanpa kita sadari penyakit ini sudah menyebar, kita mungkin akan kehilangan semua pohon di sekitar kita. Karena itulah saya begitu cemas mencari Tuan Lu. Kalau sampai terjadi, bukankah lingkungan kita menjadi gundul? Apa pohon besar di luar kelas juga akan kena penyakit? Pohon kita yang itu. Pohon itulah yang aku maksud. Tidak. Mochie, cepat ajak saya melihatnya. Iya, Saya mau ikut. Kami juga. Biasanya kita kurang mensyukuri keberadaannya. Bisakah kalian membayangkan jika suatu hari di sini tidak ada pohon ini? Tidak bisa, tidak boleh. Tuan Lu, Anda harus menolongnya. Kalau tidak... Kalian jangan panik dulu. Saya belum memeriksanya. Penyakit pohon ada banyak macam. Tuan Lu, cepat periksa. Bagaimana? Bagaimana? Pohon ini memang sakit. Benarkah? Lihatlah, daunnya menguning. Ini bukan daun layu yang gugur. Ini baru saja dicabut. Tuan Lu, di dalam tanah sepertinya tidak ada akar yang membusuk. Ranting yang saya ambil mungkin membusuk karena terkubur dalam tanah. Berdasarkan pengamatan saya, tidak ada gejala penyakit akar coklat. Sayalah yang terlalu tegang. Kalau sudah banyak pengalaman, tidak akan mudah salah. Semua salah saya. Jangan bicara begitu. Setidaknya pohon yang kamu temukan ini benar-benar terkena penyakit. Apakah ini penyakit nematoda kayu pinus? Ini juga bisa membuat pohon mati. Hah? Masih ada penyakit menyeramkan begini? Ada semacam cacing yang menyebabkan penyakit layu pada pinus. Kumbang tanduk adalah perantaranya. Perkataan Mochie benar. Kita sering melihat kumbang itu. Bukankah berarti sangat mudah terkena penyakit ini? Tuan Lu, cepat periksa apa ada penyakit itu. Tanpa diperiksa, sudah tahu pohon ini tidak terkena penyakit ini. Mengapa? Karena sesuai dengan namanya, penyakit nematoda kayu pinus hanya terjadi pada pohon pinus. Ini bukan pinus. Mochie. Saya masih belajar. Meski salah, tapi jangan takut berbuat kesalahan. Dengan mengeluarkan pendapat, semuanya bisa berdiskusi dan mengumpulkan ide. Penyakit pohon atau tanaman sampai sekarang tidak banyak yang tahu. Maka diharapkan kalian bisa menemukan dan menelitinya. Kami? Kalian? Tapi Tuan Lu, pohon ini terkena penyakit apa? Lihat baik-baik. Daunnya menguning. Ada bercak merah kecoklatan, abu-abu kecoklatan. Luasnya antara 1/3 sampai 1/2.
Apakah sangat parah? Apakah pohon ini akan mati? Tidak terlalu parah, termasuk penyakit yang sering ditemui. Tapi tetap saja harus dirawat dengan baik, baru bisa sembuh. Apa kalian mau bersama saya belajar merawatnya? Iya, iya. Itu sudah pasti. Kakek, saya rasa jadi dokter yang merawat pepohonan bagus juga. Beberapa hari lalu kamu tidak bilang begini. Apa yang saya bilang? Kamu bilang kamu tidak paham, sangat tidak menarik. Saya tersadarkan, saya bukan diri saya yang dulu lagi. Oh, benarkah? Saya menyadari, rupanya pepohonan sama dengan manusia. Juga butuh lingkungan serta gizi yang baik. Setahun 4 musim, pohon akan berubah sesuai musim, tidak selalu sama. Kalau kita tidak mempedulikannya, dia juga bisa sakit. Xiao Lice sungguh memiliki pemahaman yang tinggi. Saya juga merasa begitu. Sebenarnya kakek juga seperti pohon, juga perlu dirawat dan diperhatikan. Xiao Lice sudah tahu untuk merawat pohon, seharusnya bisa lebih memahami kakek. Kakek sudah seperti pohon tua. Xiao Lice, kenapa kamu kabur?